Legenda Salatiga, antara keserakahan dan pencerahan. Kalau kamu suka dengan cerita legendaris Indonesia yang dikemas dalam animasi penuh warna seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kamu tentang kisahnya, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita rakyat Indonesia lainnya yang akan kami hadirkan dalam gaya animasi seru. Klik juga loncengnya biar selalu update setiap kami upload video baru. Kalau kamu udah subscribe, mari kita lanjut ke ceritanya. Dahulu, di kaki gunung yang hijau dan damai, berdirilah Kabupaten Semarang yang dipimpin seorang bupati bijaksana bernama Ki Ageng Pandanaran. Rakyat hidup tentram, sawah menghijau, dan anak-anak bermain di alun-alun setiap sore. Musik gamelan mengalun dari pendopo setiap malam. Tahun berganti, Ki Ageng mulai berubah. Ia lebih sering menghitung harta daripada menemui rakyat. Peti emas dan perhiasan mengisi pendopo. Seiring waktu, hati Ki Ageng berubah semakin gelap. Ia tak lagi peduli pada rakyatnya dan hanya sibuk menumpuk kekayaan. Ia memerintahkan pungutan pajak yang tinggi, memaksa rakyat kecil menjual hasil panen mereka dengan harga murah. Banyak yang kelaparan, namun Ki Ageng semakin hidup mewah. Kabar tentang penderitaan rakyat pun sampai ke telinga Kesultanan Demak. Sunan Kalijaga, penasihat sang sultan, merasa terpanggil untuk turun tangan. Dengan ikhlas, beliau menyamar sebagai kakek tua penjual rumput dan berjalan kaki menuju Kabupaten Semarang. Sunan Kalijaga, yang menyamar sebagai kakek tua penjual rumput, masuk ke halaman pendopo sambil memanggul rumput segar. Ia tersenyum sopan dan menawarkan rumput itu kepada Ki Ageng. Tapi Ki Ageng menanggapinya dengan sinis dan mencoba menawar harga sangat rendah. Itu hanya rumput, tak berharga, katanya. Namun sang kakek tetap tenang dan tidak melepas rumputnya. Ia berkata, "Jika tak bersedia menghargai, aku akan pergi." Ki Ageng merasa tersinggung. Karena merasa dipermalukan oleh seorang kakek lusuh, Ki Ageng pun marah besar. "Keluar dari sini, tak sopan menawar pada bupati," teriaknya. Tapi sebelum pergi, sang kakek berkata tenang, "Aku bisa tunjukkan cara mendapat kekayaan yang jauh lebih mudah dari menindas rakyat." Ki Ageng tertawa meremehkan, tetapi rasa penasarannya tetap muncul. Sunan Kalijaga lalu meminjam cangkul dari penjaga pendopo. Ia mencangkul perlahan di halaman depan, sambil menggumamkan doa dalam hati. Tanah pun terbelah, dan muncullah bongkahan emas sebesar kepala kerbau. Cahaya keemasan menyilaukan semua mata yang menyaksikan. Ki Ageng melangkah mundur dengan wajah tak percaya. Tiba-tiba hatinya berdebar. Siapa sebenarnya orang tua ini? Ki Ageng terdiam, tubuhnya menggigil. Ia menatap tajam wajah sang kakek yang kini tampak bersinar dalam cahaya emas. Mata Ki Ageng membelalak saat ia menyadari, orang itu bukan sembarang penjual rumput. "Sunan Kalijaga," bisiknya lirih. Rakyat mulai berlutut penuh hormat. Sunan Kalijaga menatap Ki Ageng dengan senyum lembut namun penuh makna. Dengan lutut gemetar, Ki Ageng bersimpuh di hadapan Sunan Kalijaga. Air matanya jatuh. Ia merasa malu atas keserakahan dan kesalahannya pada rakyat. "Ampuni hamba," katanya lirih. Sunan Kalijaga mengangkat tangannya dan berkata, "Aku bukan datang untuk menghukum, tapi mengingatkan. Bangkitlah dan bimbing rakyatmu kembali." Semua rakyat menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Ki Ageng mengumpulkan rakyat dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bupati. "Harta bukanlah segalanya. Aku akan menjalani hidup baru, belajar menebus semua kesalahan," katanya.
Ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Jabal Qad dan mendirikan pesantren untuk mendalami agama Islam. Ki Ageng bersiap untuk meninggalkan kota. Ia membawa tongkat dan bekal sederhana. Nyai Ageng ingin ikut, namun Ki Ageng berkata, "Boleh, asal tidak membawa harta benda." Nyai mengangguk, tapi diam-diam menyembunyikan perhiasan. Pagi itu Ki Ageng berjalan meninggalkan rumah, melewati ladang dan sungai kecil dengan langkah mantap. Ia melambaikan tangan pada penduduk yang berkumpul mengantar. Wajahnya tenang, seolah beban di hatinya sudah lepas. Pagi buta, Nyai Ageng tampak sibuk mengepak barang. Diam-diam, Nyai Ageng menyembunyikan kalung dan perhiasannya ke dalam tongkat bambu besar. Hanya sedikit saja, siapa tahu berguna nanti, gumamnya. Ia merasa bersalah, tapi juga ragu akan hidup tanpa kenyamanan. Dengan langkah pelan, ia menyusul suaminya. Nyai Ageng berjalan melewati hutan kecil dan jalan berbatu. Ia merasa lelah karena tongkat yang dibawanya berat. Tapi ia terus melangkah. Angin berdesir. Daun-daun berjatuhan dari pepohonan. Dari balik semak-semak, 3 orang perampok lucu namun licik sedang memperhatikan Nyai Ageng. Mereka berbisik sambil menunjuk tongkat bambu yang dibawa. Salah satu dari mereka mengangguk dengan mata berbinar. Ketiga perampok melompat ke jalan, menghadang Nyai Ageng. Mereka berpura-pura sopan, tapi jelas mengincar sesuatu. Nyai Ageng mundur ketakutan, namun tetap tenang. Salah satu perampok merebut tongkat dari tangan Nyai Ageng. Mereka memecahkan ujung tongkat dan terlihat tumpukan perhiasan bersinar di dalamnya. Ketiganya bersorak gembira, sedangkan Nyai Ageng menangis. Tanpa berkata apa-apa, para perampok pergi membawa perhiasan. Mereka tertawa dan saling menepuk tangan. Nyai Ageng hanya bisa menatap langit, berdoa dalam hati. Dengan suara pelan, Nyai Ageng mengaku telah membawa harta dan dirampok oleh 3 orang. Ki Ageng tersenyum, tak marah. Ia justru berkata lembut, "Itulah pelajaran untuk kita semua." Ki Ageng menunjuk ke arah tempat kejadian dan berkata, "Kelak, tempat itu akan bernama Salatiga, karena ada 3 orang yang salah." Nyai Ageng tersenyum dan mengangguk. Kini hatinya jauh lebih tenang. Setelah melewati hari yang penuh emosi, Ki Ageng dan Nyai Ageng sampai di lereng Gunung Jabal Qad. Udara dingin menusuk, namun suasana hening membawa kedamaian. Di sana mereka berniat membangun tempat untuk belajar dan mengajarkan agama. Ki Ageng mulai mencangkul dan membersihkan lahan. Nyai Ageng membantu menyiapkan makanan. Mereka berdua bekerja keras dengan penuh semangat dan harapan. Seorang anak laki-laki kecil datang mendaki bukit untuk belajar. Ia membawa kitab dan nasi bungkus dari rumah. Ki Ageng menyambutnya hangat, penuh semangat. Mereka belajar mengaji dan berdiskusi di bawah pohon rindang. Daun-daun berguguran di atas kitab. Burung-burung bersahutan. Ki Ageng mengajarkan dengan lemah lembut. Berita tentang perubahan Ki Ageng menyebar. Rakyat mulai berdatangan ke Gunung Jabal Qad. Mereka membangun rumah-rumah kecil dan bergabung dalam kegiatan pesantren. Sementara itu, ketiga perampok hidup dalam ketakutan. Perhiasan yang mereka curi membawa kesialan, makanan busuk, atap rumah bocor, dan mimpi buruk tiap malam. Akhirnya, mereka memutuskan mengembalikan semua perhiasan. Dengan tangan gemetar, mereka mendaki gunung menuju Ki Ageng. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Ki Ageng membuka pintu dan tersenyum lebar saat melihat mereka. Ia memaafkan tanpa berkata banyak. Para perampok menangis, tersungkur, lalu dipeluk oleh Ki Ageng. Kini, para perampok ikut belajar di pesantren. Mereka belajar dengan giat,
bahkan membantu memasak dan membersihkan lingkungan pesantren. Mereka menjadi teladan perubahan di mata anak-anak. Beberapa tahun kemudian, tempat kejadian perampokan dikenal sebagai Salatiga. Orang-orang dari seluruh negeri datang, mendengar kisah perubahan dan pelajaran dari 3 orang yang dulu bersalah. Tahun demi tahun berlalu, Salatiga tumbuh menjadi kota kecil yang damai. Pasar rakyat, pertunjukan wayang, dan suara gamelan kini menghiasi hari-hari warganya. Di sudut alun-alun, sekelompok anak duduk melingkar mendengarkan seorang kakek bercerita tentang asal-usul Salatiga. Mereka tertawa, terkejut, dan bahkan terharu mendengar kisah 3 perampok. Nyai Ageng dikenal sebagai ibu dari pesantren. Ia mengajari anak-anak menenun, memasak, dan mencatat pelajaran. Semua murid memanggilnya ibu. Pesantren kecil itu kini menjadi pusat belajar bagi banyak orang. Orang tua dan anak muda datang dari penjuru negeri untuk mencari ilmu. Cahaya obor menyala setiap malam, menandakan semangat yang tak padam. Lucunya, ketiga mantan perampok kini menjadi pengajar di pesantren. Satu mengajar seni gamelan, satu mengajari pertanian, dan satu lagi menjadi penjaga keamanan dengan peluit lucunya. Sultan Demak mendengar kabar perubahan Ki Ageng dan mengundangnya kembali. Namun Ki Ageng menolak dengan hormat, memilih hidup sederhana sebagai guru. Untuk merayakan perdamaian dan nilai-nilai kehidupan, warga mengadakan festival Salatiga. Ada tarian rakyat, musik gamelan, lomba cerita rakyat, dan bazar makanan. Semua warga berkumpul menyanyikan lagu Salatiga, Tanah Damai Kita. Dari anak-anak, orang tua, sampai santri dan mantan perampok ikut bersenandung. Malam itu langit Salatiga dipenuhi bintang. Ki Ageng dan Nyai Ageng duduk berdua di beranda. Mereka mengenang masa lalu sambil bersyukur atas perjalanan yang mereka tempuh. Anak-anak tidur pulas di gubuk pesantren, berselimut tenun buatan Nyai Ageng. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Daerah Salatiga malam itu penuh ketenangan dan harapan untuk masa depan. Suatu pagi, seorang pedagang dari kerajaan lain datang membawa surat untuk Ki Ageng. Ia mengundangnya untuk mengajar di tanah seberang. Ki Ageng membaca surat itu dengan tenang, lalu tersenyum kecil. Ki Ageng mengumpulkan para santri dan warga untuk musyawarah. Ia bertanya, apakah aku perlu pergi mengajar ke negeri jauh? Semua diam. Lalu salah satu santri kecil berkata, kami butuh panjenengan di sini, Eyang. Dengan suara mantap, Ki Ageng menyatakan bahwa ia akan tetap di Salatiga. Tempat ini bukan sekadar tanah, ini hati kita semua, katanya. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema. Di tengah alun-alun, tumbuh pohon beringin besar yang diyakini sebagai simbol perlindungan. Ki Ageng berkata, selama pohon ini berdiri, kebaikan akan hidup di kota ini. 3 mantan perampok membangun sebuah tempat belajar kecil di ujung kota. Mereka mengajarkan nilai-nilai hidup dan cerita masa lalu mereka. Sekolah itu dinamakan 3 Cahaya. Suatu malam, Nyai Ageng membantu kelahiran bayi seorang santri. Tangis bayi memenuhi ruangan bambu. Ki Ageng berkata, bayi ini akan jadi cahaya baru Salatiga. Warga Salatiga mengadakan tradisi bersih desa. Mereka menyapu jalan, menanam bunga, dan membagikan makanan. Semua bergotong royong, dari yang tua hingga anak-anak. Utusan dari berbagai kerajaan datang belajar ke Salatiga. Mereka duduk bersama santri di bawah pohon beringin, mendengarkan Ki Ageng berbicara tentang kehidupan. Ki Ageng duduk di bukit memandang matahari tenggelam,
ditemani Nyai Ageng. Waktu akan berlalu, tapi nilai akan tetap tinggal, ucapnya sambil menggenggam tangan istrinya. Keesokan harinya, kota Salatiga kembali sibuk. Anak-anak berangkat ke sekolah, petani ke sawah, dan suara tawa menggema dari setiap sudut. Kehidupan berjalan, tapi kisah mereka akan selalu hidup. Di halaman pesantren, Nyai Ageng menanam pohon jambu air bersama anak-anak. Tanah ini akan terus tumbuh kebaikan jika kita rawat bersama, ucapnya sambil tersenyum. Di pinggir kota, papan nama bertuliskan Salatiga dipasang kembali. Anak-anak bertanya, kenapa namanya lucu? Guru mereka menjawab, itulah tanda dari kesalahan yang berubah jadi pelajaran. Kini nama Salatiga mulai dikenal di seluruh tanah Jawa. Bukan karena harta, tapi karena nilai dan keteladanan. Di sana, bahkan perampok bisa menjadi guru, kata orang-orang dengan takjub. Cerita Ki Ageng dan Nyai Ageng diceritakan dari mulut ke mulut, dari guru ke murid. Di sekolah, Lintang membacakannya dengan penuh semangat. Di akhir, ia berkata, semua orang bisa berubah, asalkan punya hati. Dari sebuah kesalahan, tumbuh 3 cahaya. Dari kesombongan, tumbuh kerendahan hati. Dan dari pengampunan, lahirlah kota bernama Salatiga.